yang pemeriksaannya belum dilakukan oleh penyidik apa segala macam. Sinting, nah gitu ya. Ini emosi nih ya. Sinting, kau manusia sinting ya. Gak ada hubungannya sama BPOM, kasus pencemaran nama baik 27A, gak ada hubungannya sama BPOM, gak ada hubungannya sama ID, gak ada hubungannya sama instansi terkait. Yang berhubungan tuh adalah ahli pidana sama di Komdiji. Itu ahli ITE, gak ada hubungannya sama yang begitu-begitu. Pandai-pandaian memperpanjang apa segala macam. Lagian ya, siapa itu? APH lah, terserah lah. Mau APH yang dari mana ya, nggak peduli lah aku itu sekarang. Kalau dulu aku masih nahan-nahan ya, kayak orang bodoh aku menahan semua ini. Sekarang nggak bisa lagi aku tahan. Sekarang nggak ada hubungannya yang begitu namanya 27A itu pencemaran nama baik yang dilakukan di sosial media atau di ruang digital. Nggak ada hubungannya sama pemanggilan ahli ahli kesehatan, ahli ini. Lagian ya, APH itu jangan juga bodoh. Kenapa aku bilang bodoh? Meminta P19-nya isinya adalah Undang-Undang 36 tahun 2017. Itu Undang-Undang Kesehatan tahun lama. Udah nggak ada lagi, nggak berlaku lagi. Sudah berlaku 17 tahun 2023. Gimana sih itu manusia? Banyak sekali hal-hal yang P19 itu yang nggak jelas, nggak benar gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena penyidik itu fight. Aku akan penuhin dok. Dia bilang begitu. Ya udah, aku nggak mau ribut. Terserah, itu wewenang kau, itu urusan kalian tuh. Bagi kalian yang APH. Aku taunya bagaimana aku bisa mendapatkan keadilan atas perbuatan dia. Itu aja yang aku minta. Nggak usah merembet ke sana, merembet ke sini. Nggak ada substansi di dalam pokok materi perkaranya. Jangan yang begitu-begitu. Nah, jadi singkat cerita, dia cerita tuh. Nah, dia itu dulu gitu dia. Jaksanya diganti. Lah, aku juga nggak tahu jaksanya diganti. Dia tuh yang cerita tuh di preskon, jaksanya diganti. Jaksa sebelumnya itu adalah saudara dia. Saudara dari mana, Sinting? Coba tunjukkan. Dari mana saudara aku, Sinting? Jangan ngomong-ngomong aja, manusia geblek. Kemudian satu lagi dia bilang makanya diganti. Ya iya diganti. Jaksa sekarang itu jaksa dari Banten. Anjir, Kimbe, Cukimai. Itu jasanya dari Banten. Siapa dari Banten? Ya dari dia, domisili dia dari Banten sana. Dilempar ke sini kan Sinting. Dia bilang aku yang Markus, yang sana Markus apa segala macam. Dari mana ceritanya dari Banten tuh bisa datang ke sini kalau nggak dimarkusin dia sendiri? Sinting nggak tuh orang? Lagian aku tuh korban. Harusnya tuh JPU tuh berpihak padaku karena aku korban. Aku dirugikan. Kenapa kok berbalik arah ke sana ke pelaku? Kenapa? Karena dikangkangin, dikasih kangkangan, dikasih selangkangan. Sinting ya orang itu ya. Ingat ya, sampai kapanpun aku akan meminta keadilan. Sampai akhirnya nanti aku akan memberikan semuanya ke dalam sosial media. Biar hancur semuanya, hancur. Nggak apa-apa. Aku masih menahan nih semuanya. Tidak ada ya orang yang dikatakan bukan dokter hubungannya ke BPOM itu tidak ada. Jangan bodoh gitu loh. Orang TK juga paham kalau dikasih pengertian seperti itu. Jangan APH ini malah jadi bodoh kan begitu. Terima nggak dibilang bodoh? Nggak terima. Tapi kalau dikasih duit terima. Jangan begitu. Jangan tamak banget jadi orang. Pilih-pilih, kalau yang mau dikorupsikan itu pilih-pilih gitu loh. Yang benar-benar. Jangan asal-asalan. Jangan dibilangin aku Markus lah, Kak Fitri Markus lah, yang ini Markus. Kalau aku Markus udah masuk penjara dia. Sama kayak Isa Zega tuh. Pasal 27A tiba-tiba jadi 27B. Itu baru Markus itu namanya. Jangan ini, apa sih namanya ya? Jangan ngomong asal-asalan. Kalau dia nggak ngomong begitu, aku mungkin diam saja gitu loh. Karena menurut aku, ya udah deh sejawat aku. Udah nanti akan berhenti sendiri. Akan begini. Ini kok semakin aku diam semakin diinjak. Semakin diam semakin diinjak. Nah nanti emosi begini digiring-giring lagi. Udah nggak peduli sih aku digiring-giring. Mati sih itu. Mampus deh situ.
Brengsek banget nih. Bukan lagi iblis. Di atas iblis apa namanya? Dajjal. Di atas Dajjal apa namanya? Itu dia manusianya itu. Coba deh, kalian semua di sini yang mendengar ya. Dari mana ceritanya aku bisa memarkusin kalau ini berjalannya dari Oktober 2024 sampai saat ini? Dari mana ceritanya? Coba bandingkan sama yang di sana, di Jawa Timur tuh, Isa Zega. Hitungan bulan, langsung ditahan semuanya. Coba deh pikirin. Udah tersangka loh, naik ke ini, ke Bareskrim untuk digelar perkara khusus. Itu mulu tuh kerja dia itu, gelar perkara khusus, gelar perkara khusus. Iya, iya. Iya, aku tahu ini semua alurnya nih, dokter. Jangan begitu kalau udah salah ya. Ya ingat ya ini ya. Dia itu sudah mencoba menghubungin aku untuk minta RG. Dia harus ingat itu. Dan aku katakan silakan kalau mau RG, tapi jangan lakukan lagi perbuatan itu. Minta maaf, tidak mau. Ya udah lanjut kalau nggak mau. Malu ya mengakuin kesalahannya ya. Malu begitu. Aduh, kacau orang seperti ini. Memang sinting ya. Bilangin saya miskin. Gimana saya mau jadi Markus? Gimana saya Markusin? Gimana coba ceritanya? Sinkron nggak sih omongan dia? Kontradiktif ya. Ya nggak benar omongan dia. Kalau Markus itu ya 3 bulan, 4 bulan langsung tuh ditahan. Nggak sampai segini, tahunan. 1 tahun lebih. Jangan begitu dia, gitu loh. Ya jadi orang baik kenapa sih? Susah ya dia jadi orang baik ya. Apaan memang brojol belum masih jadi embrio udah begitu ya, gitu ya. Udah tempahan iblis kali ya. Itu mah manusia tempahan iblis. Udah dibilang ya sama bolak-balik di gelar perkara khusus juga ada bilang gitu loh. Ya sekalipun aku justiper udah terserah kau ya Kima gitu kalau bahasa Medan ya. Terserah kau mau bilang apa, aku justiper. Kalau aku justiper, yang mencabut gelar dokter aku siapa? Kau. Hah? Biasa dia ada di sini tuh, Dok. Kemenkes. Nah, APH juga begitu. Gimana coba? Apa hubungannya sama ID? Aku dikatakan bukan dokter. Apa hubungannya dengan apa hubungannya dengan etika? Coba tanyakan sama ini si tersangka ini. Dia yang nggak punya etika, bilang sejawatnya bukan dokter. Kan sinting gitu. Nah, giliran kita melawan, kita yang ditanya etikanya. Gila nggak orang begitu? Nggak ada yang dicubit itu dia diam aja. Apalagi sampai biru, apalagi sampai berdarah. Nggak ada. Emang dikirain kita semut? Emang kita dikirain dia orang manusia yang nggak ini, manusia tak berdaya? Kita miskin-miskin gini, kita masih bisa nih mempertahankan harga diri. Orang Medan loh ini. Orang Medan. Sinting ya dia. Begitu, jangan begitu ya. Kau baik-baik aja, jadi manusia itu jadi orang baik aja, udah cukup, nggak perlu kau yang gimana-gimana. Semua kau hina. Siapa yang nggak kau hina coba? Ada nggak orang yang nggak dihina dia? Itu rekamannya ada, rekamannya ada itu. Rekaman apa tuh? Yang tadi dikasih wartawan tuh. Ada. Nah itu dikirimkan ke penyidiknya lagi. Sudah. Oh. Sudah. Kalau penyidik kan Mr. Z, sifatnya mereka itu memang tidak bisa, mereka tegak lurus. Makanya dia takut. Nah, begitu masuk di timbangan, begini nih jadinya. Makanya pihak penyidik kepolisian, lah ini apa ini P19 ini, opo iki kayak gitu. Ini udah semua berkasnya diberikan kok, ini lagi yang ditanya. Kok ngulang-ngulang gimana sih itu. Tapi tenang aja. Caranya, Dok. Ada caranya. Iya. Aku kan nggak paham tuh Mr. G, tapi waktu aku di BAP tambahan si penyidik bilang, "Yang sabar, Dok. Ya. Ya nanti juga ini pasti dia keluar-keluar lagi.
perhatiin nanti dok, kalau dia keluar-keluar lagi, berarti nanti nih APH di timbangan udah takut dengan komitmen dia. Komitmen apa? Aku nggak tahu, nggak paham. Aku tanya sama dia. Ya mungkin dia udah lempar komitmen dok. Ternyata nggak bisa. Akhirnya nanti dia ribut nih. Dibalik-balikan nanti semua ini, diputar balikan semuanya. Iya. Bahaya tuh APH-nya nanti. Di timbangan bahaya tuh dok. Lah nggak peduli saya. Mau yang bahaya mau gimana. Makanya jadi orang tuh jujur. Nggak semuanya serta-merta disodorkan dana langsung mau. Nah tiba-tiba nanti aku yang dibilang Markus. Kan gila orangnya begini. Iya. Nanti itu sudah bersuara itu tadi, sudah muncul tuh suara-suara itu. Siapa? Itu tadi kan ngomong itu yang bilangnya P19-nya kok bisa sampai ke dia. Nah itu dia kan sinting. Dia bilang aku yang tahu P19. Ya kalau aku tahu pasti aku dipanggil untuk BAP tambahan. Ya aku Iya. tahu itu P19. Ya kalau dia siapa? Dia Iya. tersangka. Nggak Iya. tahu. Malah dia tahu semua isi P19. Ya dari mana? Koordinasi pasti. Iya. Untuk mematahkan hasil dari polisi kan. Iya. Mana boleh begitu. Nah ini ya. Jadi jadi satu pelajaran ya buat kita semuanya, bukan buat aku saja. Untuk semuanya, tidak ada miskin dan kaya. Harus berani. Sekarang nggak bisa diinjak-injak lagi. Apapun tuh ceritanya kalau kita benar lawan. Tapi ada dok, nanti saya kasih tahu kalau dokter sudah selesai nanti saya kasih tahu. Emosi Mr. Ji, bener asli emosi aku tuh sampai nelpon Kak Fitri. Lawan Dokter Andreas, lawan. Aku tadi nelpon Kak Fitri. Udah penasaran banget itu satu orang tuh dok. Sampai aku nangis tahu. Ya nggak pernah nangis nih aku nih Mr. Ji. Nih aku telepon Kak Fitri. Kak, Ya. kok sebegininya ya Kak untuk mendapatkan keadilan ya Kak. Ya. Dia ternyata tahu berita itu. Ya dokter semangat. Kakak tetap support dok. Sampai titik terakhir kakak akan support kamu sampai kapanpun dia bilang. Karena kamu dibully. Kakak nggak mau ini akan begini terus menerus. Ya. Dia bilang gitu Kak Fitri. Akhirnya kayak mana ya, ada yang mendukung kita, yang benar setia sama kita, apapun itu dia dengarkan. Mau jam berapapun aku telepon dia angkat, mau anaknya tiduran pun dia tetap ngangkat telepon, mau gimana. Iya. Itu Kak Fitri itu luar biasa loh, membantu aku loh, mensupport Iya. aku loh. Tapi kok dibilang Markus, aduh ampun ya manusia kayak gini. Itu kan pembenci itu dok, yang ini. Kalau sudah saya kasih tahu nanti nih dok, caranya ini di Komal aja saya kasih tahu, enggak apa-apa. Gimana Mr. Ji? Oke, sudah ya, saya kasih tahu ya. Terkait dengan namanya P19 itu kewajiban penyidik adalah mengikuti petunjuk dari JPU. Adanya perbaikan berkas dengan mengikuti petunjuk dari JPU. Nah, petunjuknya harus masuk akal. Kalau petunjuknya nggak masuk akal, nanti juga penyidik juga akan melakukan upaya. Apa upaya terakhir dari penyidik? Yaitu memberikan keterangan di situ. Ya, memberikan keterangan di situ bahwa proses penyidikan yang kami lakukan sudah maksimal. Kalau sudah ada kata-kata itu, mau tidak mau, suka tidak suka, JPU akan menerbitkan P21. Jadi kalau sudah ada upaya dari penyidik yang katakanlah nih sudah dilakukan petunjuk-petunjuk dari jaksa, kemudian dibalikin lagi, maka rumusnya adalah penyidik telah melakukan upaya penyidikan dengan maksimal. Tidak ada lagi petunjuk itu. Contoh ya, saya melakukan proses kasus, barang buktinya dibuang di sungai, sungainya arusnya deras, kita nggak bisa temukan itu barang yang dibuang di sungai. Itu contoh ya. Tapi jaksa selalu mengatakan, tolong barang buktinya, petunjuknya itu terus. Ya sampai kapanpun tidak akan kita bisa temukan. Yang ada hanyalah berita acara
tidak ditemukannya barang bukti yang digunakan untuk melakukan itu. Terus keterangan berikutnya bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik sudah maksimal. Itu titik. Gitu ya, Mr. G ya. Iya. Kalau aku nggak perlu lagi kita ngikutin yang bukan-bukan, yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh bukan tugasnya penyidik. Kalau mencari-cari merekayasa nggak bisa. Coba nih Mr. G ya. Petunjuknya gini, aku ditanyain begini sama penyidik. Aku nggak tahu apakah itu bunyi P19-nya atau bagaimana, saya nggak paham ya. Tapi saya ditanyakan begini satu hal. Dok, izin ahli kesehatan ada. Maksudnya apa? Ahli kesehatan itu apa? Aku bilang begitu. Ini dok, ini ada permintaan dok. Ahli kesehatan meminta keterangan oleh ahli kesehatan. Loh, hubungannya apa dengan 27A? Aku pun nggak paham. Iya. Nggak ada hubungannya. Ya udahlah, ya udah bang, atur kalian aja. Aku bilang, suka-suka lah bagaimana. Udah dok, dokter tenang. Ya, aku akan ikut rules semuanya dok. Dokter pokoknya tenang saja. Di kami udah clear. Dokter jangan ragu sama polisi. Aku diyakinkan seperti itu sama penyidik, Mr. Karena memang ini sudah jelas mau diapain pun, dok. Ini udah jelas dia itu mengatakan dokter itu bukan seorang dokter. Jadi tidak ada lagi alasan ini BPOM apa segala macam. Sekalipun justiper, apa hubungannya sama bukan dokter? Berhakkah dia mengatakan seperti itu? Nggak ada hubungannya. Tidak ada itu sampai ke sana. Substansi pokok materi pokok perkara tidak sampai ke sana. Itu yang pertama. Itu udah dijelaskan. Terus yang kedua, aku akan melakukan upaya-upaya hukum lain, Mr. G. Dengan cara apa? Aku akan menyuratin Jamwas ya. Yang Jamwas itu untuk itu masih ada tahapan berikutnya itu, dok. Itu dari polisi aja sudah bisa itu. Ada tahapan berikutnya. Itu penyidik kan masih di bawahnya. Nanti akan ada koordinasi antara Kapolres dengan Kajari. Itu aja dimainkan. Nah, Mr. G, tapi ini saya kasih tahu dok ya, saya kasih tahu ya. Saya ini mengikutin hukum, di mana alur hukum ini tidak bukan dengan uang, bukan dengan atensi, dengan ini apa segala macam. Ikutin semuanya prosedur. Kalau memang nanti kalau ada uang sana, saya nggak bisa, Mr. G. Nah, kalau misalnya aku minta untuk permintaan begini, itu saya nggak ada kemampuan untuk seperti itu. Iya. Saya tidak bisa seperti itu, Mr. G. Bukan. Kenapa? Ini aku ceritakan tentang apa yang kami lakukan. Gitu loh caranya itu gitu. Bukan berarti udah pakai uang itu juga enggak. Oke, siap Mr. J. Ya mudah-mudahan masih ada pihak kepolisian yang memang tidak ada oknum di dalam kepolisian. Tapi kalau ditimbangan jelas, sangat jelas. Ini saya kasih tahu nih tadi saya juga pernah melakukan itu ya, mengalami itu, dipersulit. Ketika dipersulit, saya kan juga punya atasan koordinasi dengan atas. Kenapa tuh si Anu tuh mempersulit begini? Itu kan sudah selesai. Yang penting kita laporkan apa adanya. Sudah semua petunjuknya sudah tapi beginilah akibatnya. Ada memang upaya-upaya seperti itu. Apalagi tadi sudah disampaikan di konferensi pers. Dan rekamannya sudah disampaikan kepada penyidik. Artinya, loh, ini indikasi ya. Mana ada orang kok tahu hasil dari P19? Itu indikasi sudah. Iya, benar. Dia loh, PH-nya loh yang ngomong. Ada beberapa instansi yang tidak dilakukan pemeriksaan karena perintah dari gelar perkara khusus yang begini-begini ternyata tidak diindahkan oleh penyidik. Loh, kok tahu ini?